Halo, perkenalkan aku Terbiatun Nafiah, NIM 1821923, mata kuliah Keamanan Informasi, kelas 01. Pada kali ini, aku bakal jelasin workshop phone hook terkait double trouble. Nanti aku bakal kasih linknya di bawah. Oke, pertama-tama yang pasti kita harus punya VirtualBox dulu. Aku pakai Oracle. Nah, di sini pastikan kita harus install Kali Linux sama double trouble. Setelah kita install Kali Linux sama double trouble-nya, kita sesuaikan network adapter. Jadi cara penyesuaiannya yang pertama di Kali Linux ini kita pencet settings, lalu pilih network, pilih ke adapter 1, attach-nya host only network, dan name-nya host network. Kita pilih OK. Nah, di double trouble juga kita setup seperti itu, settings, network, adapter, host only network, dan name-nya juga host network. Setelah itu, kalau misalkan udah kita running ya, Kali Linux sama double trouble-nya kita running, dan muncullah ini double trouble-nya, tampilannya kayak gini. Kalau ini tampilan Kali Linux-nya. Nah, kalau misalkan udah, kita langsung buka terminal. Oke. Kita pertama-tama cari IP dari network yang udah kita samain sebelumnya. Kita kan tadi menyesuaikan network adapter dari double trouble sama si Kali Linux. Nah, kita cari IP dari network itu. Pertama-tama kita masukkan perintah sudo spasi su. Ini tuh untuk kita masuk ke root. Jadi kita perlu masukkan passwordnya. Nah, kita udah masuk di root. Setelah kita masuk ke root, kita langsung cari aja pakai perintah net discover buat mencari IP address-nya. Nah, di sini bakal ngelakuin scanning ya. Nih, dia akan melakukan scanning terhadap IP address yang tersedia gitu. Kita tunggu berapa waktu sampai muncul IP-nya. Butuh beberapa waktu buat scanning IP ini ya. Jadi kita tunggu aja. Oke, di sini udah muncul ada 2 IP ya, tapi ini masih tetap scanning, terus sistem ini akan terus scanning sampai kita tuh nemuin IP namanya PCS Sistem Teknik GmbH ini. Nah, kalau misalnya kita udah nemuin ini, langsung aja kita hentiin dengan Ctrl C ya. Kita hentikan. Nah, tapi jangan lupa di copy dulu ini satu IP yang PCS itu tadi, di copy. Oke, udah aku copy. Selanjutnya aku masukin perintah nmap -v, sorry, harusnya kecil ya. T4 strip P strip SC spasi strip SF nmap.log IP yang kita dapetin tadi ya 192.1 atau langsung di paste juga bisa. Tapi aku tulis ulang. Nah, di sini sebelum aku pilih enter, aku bakal jelasin dulu apa sih artinya perintah-perintah ini gitu kan. Jadi, perintah ini tuh suatu perintah untuk menjalankan pemindaian jaringan menggunakan alat yang namanya nmap dengan opsi-opsi tertentu. Nah, arti dari setiap opsinya tuh misal nstrip V itu artinya mengaktifkan mode verbose atau detail ya. Nah, dengan opsi ini tuh nmap tuh akan mencetak lebih banyak informasi selama proses pemindaian. Selanjutnya strip T4. Nah, strip T4 ini akan mengatur tingkat kinerja pemindaian menjadi T4.
Tingkat ini mengindikasikan kecepatan tinggi dan agresifnya, sehingga dapat mempercepat pemindaian, tetapi dapat meningkatkan peluang terdeteksinya pemindaian oleh sistem yang disasak. Selanjutnya ada strip p-strip, itu menentukan pemindaian semua port yang ada. Dalam hal ini, Nmap akan memeriksa semua port yang tersedia pada host yang akan ditargetkan. Selanjutnya, strip SC itu artinya kita menggunakan script default Nmap untuk melakukan pemindaian port. Script ini dirancang untuk mengidentifikasi kerentanan atau fitur tertentu yang mungkin ada pada port yang ditemukan. Selanjutnya, strip on nmap.log ini mengarahkan hasil pemindaian ke file dengan nama nmap.log. Hasil pemindaian itu akan disimpan dalam format yang dapat dibaca oleh manusia pastinya. Terus 192.168.563 itu IP yang tadi kita udah dapetin ya, yang udah kita scanning sebelumnya. Nah, itu tuh alamat IP target yang akan dipindai. Gitu. Jadi perintah ini tuh secara keseluruhan akan menjalankan pemindaian port pada host dengan alamat IP yang udah kita dapetin tadi, menggunakan opsi-opsi yang ditentukan, dan hasilnya akan disimpan dalam file nmap.log. Kayak gitu, guys. Oke, langsung aja kita enter. Nah, kita tunggu sampai analisisnya selesai ya. Kita tunggu dulu gitu sampai komplit semuanya. Butuh beberapa waktu buat pemindaian ini ya. Masih scanning. Nah, ini di sini udah tulisan nmap done, berarti kita udah selesai melakukan pemindaian ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke Mozilla. Kita coba masuk ke Mozilla. Nah, di sini kita masukkan IP address tadi yang udah kita copy ya. Langsung aja ya guys, 192.168. Nah, ini kita masuk. Nah, ternyata akan muncul halaman login double trouble. Welcome to ini. Nah, coba kita masuk pakai email kita ya. Misal kita punya email nih, misal email aku tarbiatun.tiknafi@gmail.com. Passwordnya aku coba aja 123456 gitu ya, misal login. Nah, di sini ternyata muncul error, dan kita nggak tahu kan email sama passwordnya apa. Ternyata error gitu ya. Oke, lalu sekarang tugas kita adalah cari ini username atau emailnya sama passwordnya apa, biar kita bisa masuk ke websitenya si Double Trouble ini ya. Caranya pertama kita install package GoBuster untuk mencari konten dari suatu website, sama kita install juga cyclist untuk mencari direktori yang akan muncul dari halaman Double Trouble tersebut. Nah, kita masuk ke terminal baru. Nah, di sini gimana cara installnya, yaitu kita masukin aja apt install GoBuster. Ini buat yang install GoBuster. Kalau mau install cyclist, itu apt install cyclist. Kayak gitu, diinstal. Karena
proses instalasi GoBuster sama checklist ini cukup memakan waktu dan takutnya di video ini nggak akan cukup. Jadi aku udah install dulu sebelumnya, aku udah setup dulu. Kalau misalkan udah, langsung aja cari directory menggunakan checklist. Pertama-tama kita masukin perintah cd strip user. Buat kita masuk ke user ya. Terus kalau misalkan udah masuk ke halaman directory user, kita masuk ke directory share namanya. cd share. Nah, kita mau tahu nih, sebenarnya di dalam directory share-nya ada apa aja. Kita bisa masukkan perintah ls strip a. Nah, menarik. Di sini banyak banget ya isinya. Di sini kita dapat temukan namanya checklist. Nah, ini checklist nih, checklist. Oke, di sini. Nah, kita harus kita kan mau buka nih di dalam directory checklist itu apa, jadi kita masukin dulu cd checklist. Waktu kita udah masuk ke checklist, kita cari tahu di dalam checklistnya ada apa aja. Ternyata ada file-file ini. Nah, langsung kita masuk ke discovery, karena discovery ini web content dari checklist tersebut. Jadi kita langsung masuk aja ke cd discovery. Nah, langsung kita lihat ls strip a. Di sini ada beberapa file ya. Nah, di sini kita nemuin kan ada file namanya web content. Nah, kita mau tahu nih dalam web content ini ada apa sih sebenarnya. Nah, kita masuk ke cd web content. Langsung dibuka ls strip a. Nah, di sini kita menemukan suatu file bernama common.txt. Nah, di common.txt ini directory yang biasanya digunakan orang-orang itu buat login. Nah, maka dari itu kita ini ya kita udah masuk di sini kan, ini directory buat common.txt ini udah. Langsung aja kita masukkan perintah GoBuster dir strip u http 2.192. Ini IP yang tadi ya. 56.2. Terus strip w common.txt. Nah, di sini aku bakal jelasin dulu apa sih arti dari perintah itu ya. Jadi perintah GoBuster dir strip u http /192.168.562 strip w common.txt ini kita menggunakan alat GoBuster buat melakukan serangan brute force pada directory web pada alamat URL tersebut. Perintah dir ini tuh merupakan suatu hal yang menunjukkan bahwa kita ingin melakukan pemindahan pada directory web. Oke, selanjutnya terkait perintah strip u http 192.168.562 itu menentukan alamat URL target yang akan diperiksa. Dalam hal ini URL-nya kan udah kita cantumin ya http itu tadi. Nah, itu alamat URL yang akan dituju gitu. Nah, kalau strip w common.txt ya artinya kita tuh menentukan file text common.txt sebagai word list yang digunakan untuk mencoba nama directory. Nah, jadi secara keseluruhan perintah itu menjalankan GoBuster untuk melakukan brute force pada directory web dengan menggunakan daftar kata-kata yang ada dalam file common.txt pada alamat URL http 192.168.56.2. Tuh. Langsung kita next aja. Oke, kita enter.
Nah, di sini dia akan melakukan checking untuk direktori apa saja sih yang muncul di homepage Double Trouble. Nah, kita menemukan di sini ada yang namanya secret. Maka kita langsung masuk aja ke Mozilla, kita masuk ke halaman secret di Mozilla. Dengan cara 192.168.56.2 IP address-nya, terus /secret. Nah, kita buka dan wow, ternyata di sini ada filenya dan kita menemukan ada gambar doubletrouble.jpg. Kita buka. Sebenarnya ini kayak gambar yang acak gitu, tapi kita coba dulu download. Save image. Di download, udah ya, kita langsung save aja. Nah, di sini memang seperti gambar yang acak gitu, tapi kita coba melakukan analisis gambar. Nah, orang-orang zaman dulu gitu, maksudnya yang dahulu-dahulu itu biasanya seringnya kalau nganalis gambar acak kayak gini tuh bisa menggunakan steganografi untuk membantu mengenkripsi suatu informasi agar tidak curiga. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan tools. Bentar ya. Nah, kita bisa menggunakan tools namanya Stackseek. Nah, Stackseek ini tuh tools buat kita melakukan steganografi. Nah, di sini udah ada dari GitHub, aku dapetin caranya buat install Stackseek ya. Di link GitHub ini. Nah, ini dikasih tahu cara installation-nya. Install .deb menggunakan sudo apt install ini deb. Terus cara penggunaannya yaitu di sini juga udah dijelasin cara penggunaannya itu Stackseek dalam kurung stack of file.jpg ini gambarnya. Terus yang di sini wordlist.txt ini wordlist-nya. Nah, wordlist itu kalau stack of file.jpg kan gambar yang udah kita temuin tadi kan. Nah, kalau wordlist-nya ini didapatkan dari internet gitu. Biasanya sih yang sering ada tuh wordlist tuh Rokyu sama Fast Track. Nah, di sini kita bakal coba keduanya ya. Kita nggak tahu dari Fast Track atau dari Rokyu. Jadi kita coba dulu dari si Fast Track. Dengan cara masuk dulu ke direktori download, karena tadi aku udah masukin gambarnya ke direktori download. Maaf, salah. Download. Nah, ini aku udah masukin. Nah, di sini kita lihat dulu di dalam download ini ada apa aja. Langsung aja ls strip A. Kita cek isinya. Nah, di sini ada double trouble, fasttrack.txt, rockyou.txt, Stackseek. Karena kita tadi udah dapetin, udah install Stackseek ya, jadi udah ada file-file ini. Selanjutnya, kita pakai tool Stackseek tadi sesuai arahan yang di sini ya. Stackseek, kurung kurawal, maaf, kurung tutup kurung buka ini ya. Perintah Stackseek. Bentar, oke, sorry. Nah, Stackseek. Penulisan Stackseek salah ya. Stackseek yang bener kayak gini. Nah, Stackseek. Nama JPEG-nya double trouble. Trouble.jpg. Terus nama worklist yang mau kita pakai. Di sini aku coba fast track dulu kali ya. Fast track. Maaf, lupa fast track. Kayak gini ya, fasttrack.txt. Nah, ini kita enter error. Di sini muncul error, tidak dapat open file. Berarti ini salah.
Kalau kita muncul kayak gini berarti salah. Coba sekarang kita buka fast track-nya ini, kita ganti pakai yang satunya, yang rockyu. Siapa tahu kita muncul rockyu.txt. rockyu.txt. Oke, di rockyu.txt. Oke, ternyata di sini aku nemuin error. Ternyata aku menemukan suatu kesalahan. Harusnya nggak pakai kurung kurawal ini ya. Jadi kita coba dulu dari yang ini ya, fast track tadi. Ternyata nggak perlu dikasih kurungnya ini, jadi biar nggak error gitu. Maaf. Double trouble. Oke, nah ini yang benar kayak gini, warnanya bold, lebih bold ya. Nah ini tuh couldn't find a valid passphrase. Ini berarti dia nggak ada apa-apa di situ salah. Jadi kita coba cari rockyu ya. rockyu dot txt. Nah, di sini kita udah bisa nemuin muncullah double trouble.jpg.auth. Nah, di sini kita bakal bisa nemuin password sama username-nya. Dengan cara buka file ini, dan bakal muncul username dan password buat login. Oke, kita coba ya. Oke, langsung kita buka filenya. Di download, open folder. Kita buka. Nah, di sini udah muncul double trouble.jpg.auth. Kita langsung buka aja. Masih proses ya. Nah, di sini kita nemuin ada user email ya, username sama passwordnya. Mari kita coba buat login di webpage double trouble. Sorry, aku tadi lupa belum ini ya. Belum copy dulu, pastiin kita udah copy dulu. Copy, terus passwordnya otis666. Oke. Kita paste. Otis666. Kita login. Oke, berhasil. Kita berhasil masuk ke dashboard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vito Ibrahim. Terima kasih. Halo, oke. Kemudian berikutnya saya Muhammad Vito Ibrahim 182 19009 akan melanjutkan penjelasan setelah kawan saya yaitu Taribaitun Nafiah. Nah, jadi sekarang ini kredensialnya telah ditemukan yaitu username-nya Otis Rush dan passwordnya Otis666. Ini didapatkan setelah mencoba melakukan cracking menggunakan tools-tools yang digunakan kawan saya sebelumnya. Nah, ini. Kemudian ini akan saya coba login.
Oke, ini sudah ngeklik login. Oke, proses login telah berhasil dilakukan. Oke, jadi setelah melakukan login, di sini ada aplikasi aplikasi yang disediakan Double Trouble ini adalah KDPM. Nah, aplikasi ini menjadi target serangan kita. Ini ada laman edit detail profil akun. Kemudian bisa dilihat di sini ada dashboard, projects, tasks, tickets, users. Nah, jadi kita akan mencoba mengambil alih akses dari komputer yang diserang ini, dan kita juga akan menginjeksi suatu kode ke aplikasi ini sehingga kita bisa dapatkan akses yang lain dan informasi lainnya. Nah, menurut informasi yang saya cari, KDPM ini rentan terhadap serangan injeksi kode. Jadi kita menggunakan namanya reversal. Nah, reversal itu memanfaatkan kerentanan sistem target untuk membuat sesi shell. Kemudian kita bisa dapetin akses ke komputer target. Nah, tujuannya ini adalah agar terhubung ke komputer dari komputer penyerang secara jarak jauh dan mengarahkan koneksi input dan output dari shell system target sehingga penyerang ini bisa mengakses komputer yang diserangnya, komputer target dari jarak jauh. Nah, jadi misalnya di sini ini yang 100 ini merupakan IP address komputer penyerang. Kemudian 103 ini adalah IP address dari target yang diserang. Kemudian saya telah melakukan run code, yaitu port yang terbuka adalah port 22 dan port 88. Nah, jadi intinya jika reversal ini berhasil, maka koneksi shell itu bisa dibuat. Jadi kita bisa mengakses double trouble ini, kita bisa mengakses KDPM dari target serangan kita. Nah, jadi kita bisa menyerang untuk mendapatkan hak admin dan menjalankan perintah kode secara langsung di sistem operasi target. Jadi setelah kredensialnya bisa didapat dan valid untuk login, kita bisa tahu bahwa target serangan kita ini vulnerable atau rentan terhadap eksekusi kode remote. Nah, jadi kita menggunakan kredensial tersebut untuk melakukan exploitnya, dan kemudian akan kita coba unduh reversalnya dulu. Oke, kemudian akan kita git clone. Dari reversal PHP-nya. Nah, kemudian reversalnya sudah kita unduh, sudah kita cloning dari GitHub-nya. Bisa dilihat. Kita cek lagi.
Ya, intinya kita sudah melakukan cloning untuk reversalnya. Nah, kemudian kita akan coba ubah IP dan portnya dengan komen. Kita akan menggunakan nano PHP reversal. Kita gunakan Vim saja. Nah, untuk melakukan reversalnya pada aplikasi yang kita serang ini, yaitu Double Trouble, kita bisa melakukan bash command pada aplikasi ini di sini. Kemudian kita juga bisa mengupload file yang berisi perintah untuk melakukan eksekusi kode dari reversal. Nah, jadi kita bisa membaca isi dari halaman semua ini. Kita akan cari informasinya melalui reversal, informasi lengkapnya mengenai aplikasi ini. Oke, jadi kita cek semua di sini. Jadi untuk reversal ini kita membutuhkan, kita mencari di mana kita bisa mengupload file untuk ya tadi untuk menjalankan eksekusi kodenya. Ada ini kita cek semua dari reports, users, configuration. Ini ada tools juga. Oke, dari import spreadsheet ini juga bisa mengupload ya. Kemudian tadi saya juga sempat menemukan bahwa dari detail profil kita juga bisa untuk mengupload gambar. Ini ya, untuk mengupload foto profil. Nah, ini kita bisa coba untuk lakukan tes, yaitu mengupload. Kita coba tes untuk mengupload gambar yang telah diambil dari Double Trouble. Jadi kemudian untuk ini untuk melakukan penyerangan exploit ya, gitu kita menggunakan kode reversal, menggunakan reversal PHP dari GitHub Pentest Monkey.
Jadi ini kalau di kodenya kita bisa lakukan saja git clone ya, git clone git hum pt funky ini. Oke, jadi saya sudah pernah ya sebelumnya. Oke, kemudian pada reverse shell-nya nanti akan kita edit beberapa kodenya. Oke, jadi akan kita gunakan nano saja untuk editing pada refresh shell-nya. Refresh shell PHP-nya. Oke, jadi di sini ada IP-nya. Ini IP address dari komputer kita, sebagai komputer penyerang. Sebelumnya sudah saya tunjukkan juga untuk IP address yang saya dapatkan dari command net discover itu. Ini adalah IP address penyerang atau yang saya sebagai ya komputer penyerang. Jadi ini kita ubah saja IP-nya menjadi IP komputer kita yang menyerang 192. Kemudian untuk portnya itu dibebaskan. Nah, dalam hal ini saya biarkan saja portnya 1234. Kemudian kita save. Oke, kemudian exit dari nano. Nah, oke, di sini berarti artinya kita sudah mengkonfigurasi, sudah ngeset IP address dari IP address komputer penyerang attacker. Nah, dan port numbernya ini untuk melakukan reverse connection. Nah, jadi IP address dari penyerang ini bisa diubah per ini selama kita melakukan konfigurasi jaringannya. Nah, jadi setelah melakukan hal ini kita akan menggunakan exploitnya. Kita bisa mendownload exploitnya menggunakan utilitas dari Kali Linux yaitu wget. Nah, untuk exploitnya sendiri itu bisa kita lihat dari exploit.db. Dari exploit.db, dari situs ini exploit.db. Jadi ini merupakan exploit untuk aplikasi KDPM ini, KDPM 91. Nah, berdasarkan informasi ini berarti sudah benar ya untuk, nah kita bisa nanti pada aplikasinya ini kita bisa mengeksploitasi, mengambil akses username, kita bisa bawa username, password, semua ini yang diubah. Nah, ini portnya adalah 1234. Oke, dari sini kita bisa
Kembali lagi ke terminal untuk menjalankan exploitnya tersebut. Komennya ini widget tapi menggunakan link ini. Akan kita dapatkan exploitnya. Oke, jadi exploitnya ini sudah kita download ke mesin, sudah kita download exploitnya ke komputer yang menyerang, komputer attacker atau komputer kita. Nah, setelah itu kita konfigurasi lagi exploitnya dengan memberikan detail yang dibutuhkan pada website, pada menurut exploitdb websitenya. Kemudian kita pada exploitnya kita konfigurasi, yaitu tadi filenya 481.46.py. Mungkin tidak dari nano, kita coba langsung saja diubah file Python-nya. Yang ini merupakan adalah file payload untuk pada exploitnya. Jadi file payload ini dibutuhkan untuk melengkapi reverse shell-nya. Jadi di sini yang kita butuhkan detailnya itu adalah login URL-nya, yaitu untuk login ini, untuk loginnya ini victim domain, berarti merupakan domain dari komputer korban, yaitu komputer target, yaitu pada aplikasi ini KDPM dari Double Trouble. Jadi victim domainnya ini merupakan IP address untuk membuka situs PHP-nya. Jadi berdasarkan komen sebelumnya, network search, jadi telah didapatkan target machine kita atau Double Trouble yang di run di VirtualBox ini IP address-nya 92.103. Oke, jadi ini kita ubah aja domainnya. Oke, berarti ini menjadi domain VirtualBox dari Double Trouble yang terhubung di jaringan yang sama. Jadi tadi pet jadi adalah ini untuk linknya. Kemudian untuk username tadi telah didapat, setelah kita dapat untuk login ke akun KDPM. Nah, ini sudah saya masukkan semua. Jadi untuk username Otis
yang tadi kita temukan, passwordnya juga Otis 666. Kemudian untuk ini adalah path-nya ke payload. Jadi di sini path-nya kita ada di root. Saya meletakkan file payloadnya dan reversal tadi di root. Jadi ini menjadi root payload PHP. Oke, jadi untuk portnya yang sudah kita set tadi, saya save. Maaf, ini kita ubah saja menjadi di directory temporary tmp. Oke, setelah itu kita save. Kembali lagi ke terminal. Kita akan run exploitnya dengan perintah python file exploiter tadi. Oke, jadi saya terdapat kendala sebelumnya. Pada kode Python, jadi saat ini di Kali Linux saya tidak perlu menambahkan ekstensi di command-nya. Oke, jadi ini terdapat error. Oke, mungkin kita akan coba ubah tmp menjadi root lagi. Oke, kita coba run sekarang. Sebelumnya terdapat error, jadi sekarang saya memastikan kembali bahwa masih terhubung dengan double trouble. Jadi ini berhasil terunduh. Kemudian saya akan mencoba ulang kode sebelumnya untuk melakukan file exploit untuk reversal-nya. Oke, jadi maaf saya cut. Jadi sebelumnya saya gagal untuk mengupload exploitnya itu sendiri. Jadi payloadnya tidak terupload. Yang terupload hanya PHP dari reversalnya. Sehingga sekarang saya akan mencoba lagi ulang semuanya. Sini saya akan coba upload file terlebih dahulu. Ini kita isi apapun saja, random ya, misalnya random. Kemudian kita coba tambahkan attachment file.
kemudian add attachment, ini saya coba upload tadi, add attachment, file PHP reversals-nya, oke, kemudian saya coba save. Oke, kita coba lihat lagi di index uploads. Kemudian kita lihat di attachments-nya. Oke, jadi saya telah coba-coba sebelumnya berhasil upload ulang yang create text ini dan double trouble. Kemudian saya akan melakukan pengetesan untuk listening pada port 1234 komputer attacker. Oke, akan kita coba klik ini untuk mengetes. Kemudian berikut ini akan saya tes ulang pada port 9001. Sekarang jam 6, berarti yang terbaru ini. Akan saya coba klik apakah dia terlisten. Oke, ini sudah benar port 91, sedangkan ini adalah IP address saya. Coba saya tes ulang jika menggunakan IP address penyerang, IP address yang diserang maksudnya. Sorry. Akan saya coba ulang. Kemudian saya upload. Saya akan kembali ke indeks uploadnya dan melakukan listening lagi. Oke, jika saya mencoba saya tetap mendapat gagal, namun
kalau berhasil akan menampilkan seperti ini, yang berarti kita punya akses ke shell, akses untuk injeksi kode shell yang terbatas ke target aplikasinya pada KDPM ini. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mencapai untuk mendapatkan akses root atau akses yang paling tinggi. Kemudian jika akses berhasil, seharusnya ini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi nanti pada komen cat ini dan uname dan l ini adalah perintah untuk mengidentifikasi sistem operasi dan kernelnya. Nah, jadi jika kita bisa melihat semuanya itu, jadi ini merupakan sistem dari komputer yang kita serang, yang berhasil diserang atau berhasil terhubung. Nah, setelah itu untuk mendapatkan akses rootnya itu menggunakan perintah sudo awk begin system bin bash. Jadi dengan bash, sebagai hasilnya nanti akan muncul direktori ini nanti direktori dari komputer yang diserang, yaitu yang trouble di VM lainnya, yang di instance lainnya. Nah, jadi itu jadi tujuannya ini untuk mendapatkan akses root ke mesin target. Jadi kalau sudah mendapat akses, akan bisa melihat file-filenya yang ada di komputer yang diserang. Nah, seharusnya ini ada file namanya doubletrouble.ova. Jadi saya untuk melihat file-file yang ada pada komputer yang diserang, jadi komennya cd root kemudian list untuk melakukan list yang ada apa saja di direktori komputer yang diserang. Jadi sini seharusnya ada doubletrouble.ova yang menandakan kita sudah mendapat akses pada komputer dengan menggunakan reverse shell. Jadi seperti ini, directory ini harusnya ada doubletrouble.ova. Jadi yang merupakan komen perintah untuk mendapatkan akses root ini adalah awk. Nah, awk. Jadi komennya seperti ini, awk bikin sistem bin bash. Kemudian ini jika sudah mendapatkan masuk ke akses root atau akses yang paling tinggi. Oke, seperti inilah file tersembunyinya, yaitu doubletrouble.ova-nya. Untuk langkah berikutnya, kita menggunakan virtual machine dari OVA ini. Oke, jadi pada file OVA trouble yang baru, yang pada tahap sebelumnya sudah didapat dari berhasilnya akses komputer target. Nah, kita menggunakan perintah nmap lagi. IP address-nya itu telah didapat di tahap sebelumnya, yaitu menggunakan perintah netdiscover. Jadi kita menemukan IP address dari komputer target yang diserang
dan juga komputer kita. Tapi ini komputer diserang pada file OVA yang baru, yang di-run melalui VirtualBox yang baru instansinya. Oke, berikut adalah IP address komputer target yang didapat, yang baru ya. Itu dia 56.103. Kemudian mimpi SP. Jadi menggunakan inmap. Inmap ini adalah perintah untuk mendapatkan untuk mencari port yang terbuka. Sedangkan pada P ini kita melakukan full scanning pada pemindaian port yang seluruhnya gitu. Jadi ada 65.535 ports pada mesin target. Nah, pada defaultnya, pada dasarnya itu Nmap hanya melakukan scanning sebanyak 1024 ports. Tapi kenapa penting untuk melakukan scanning full pada port? Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimum juga pada untuk mendapatkan CTF dan selama pentesting. Oke, jadi ini sebelumnya melakukan net discover untuk melihat IP address-nya pada OVA yang baru. Oke, kemudian didapat adalah port 22 dan port 80. Port 22 ini merupakan SSH, sedangkan port 80 adalah HTTP. Jadi setelah ini kita bisa membuka situsnya untuk membuka HTTP-nya. Oke, kemudian kita membuka IP address-nya, dimasukkan. Karena HTTP, jadi dia menghasilkan laman seperti ini, double trouble administration login. Nah, ini adalah laman login yang ada untuk panel administrasi. Nah, setelah dicoba-coba kombinasi dari password dan username, tapi tidak ada yang bekerja. Nah, oleh karena itu jadi kita akan melakukan menggunakan tools dari Kali Linux untuk melakukan scan pada target aplikasi yang ini. Jadi kita menggunakan derp untuk melakukan scanning. Untuk komen yang digunakan adalah berikut ini. Jadi untuk komen derpnya adalah derp, kemudian IP address-nya, link HTTP-nya yang akan dibuka. Kemudian akan dilakukan scanning dengan menggunakan semua word list. Jadi setelah melakukan scanning menggunakan derp, setelah dicek ulang, sepertinya tidak ada file yang unik atau yang berguna untuk bisa dianalisis lebih lanjut ya. Nah, kemudian untuk analisis berikutnya kita akan menggunakan burp proxy. Nah, karena laman double trouble ini merupakan login, jadi kita bisa menebak bahwa ini mungkin bisa menggunakan SQL injection karena ada username admin, dan sini saya mencoba untuk masukkan username admin dan password admin juga untuk mengetes. Kemudian setelah kita mengira karena laman login tersebut terdapat untuk login menggunakan username dan password, maka bisa kita kira-kira
aplikasi ini dapat disploit dengan menggunakan SQL injection. Jadi pertama command yang kita akan gunakan adalah sqlmap r sql. Kemudian command berikutnya kita akan menggunakan command sqlmap -r sql dbs. Jadi setelah komen tersebut terdapat dua database yang tersedia pada aplikasi target. Nah, nama database itu adalah Double Trouble dan Information Scam. Nah, kemudian kita akan mengecek tabel yang ada pada database Double Trouble. Kemudian dari tabel tersebut untuk melihat lebih lanjutnya kita menggunakan command sqlmap -r sql -d double trouble -d users columns, sehingga akan menghasilkan hasil yang seperti ini tampilannya. Terdapat kombinasi password dan username, ada Mondrux, ada Clapton. Nah, setelah ini kita setelah mendapatkan password dan username ini, setelah saya coba pada laman login page di target aplikasi, itu tidak bekerja. Jadi kita dari scanning nmap sebelumnya kita tahu bahwa selain port HTTP, port SSH juga dibuka. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba login melalui SSH menggunakan kredensial berikut ini, yaitu Mondrux dan Clapton. Ini kita mencoba login menggunakan SSH. Pertama adalah login menggunakan SSH dengan username-nya yang Mondrux. Seperti yang bisa kita lihat, pada user Mondrux itu autentikasi gagal, namun pada user Clapton dengan kombinasi password yang digunakan dengan menggunakan kedua kombinasi password berhasil melakukan autentikasi. Didapat username Clapton dengan password sub99. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menggunakan command. Setelah kita melakukan login sebagai user Clapton, nah kita mencari berbagai macam file di dalam folder mesin target. Nah, kita ketemu user flag-nya, yaitu ada cat user dan uname. Kemudian untuk flag user tst ini itu kita butuh privilege, butuh hak akses root untuk menyelesaikan tantangan CTF-nya ini. Nah, jadi setelah mencari-cari dan melalui internet, nah jadi untuk exploitnya itu menggunakan dari namanya exploitdb.com. Nah, menggunakan ini exploitdb berikut ini. Jadi kita bisa menggunakan exploit ini untuk mendapatkan hak akses root melalui kemudian kita menggunakan perintah wget, kita akan menggunakan exploit dari situs database satu exploit ini 40839. Nah, setelah selesai kita menggunakan compiler gcc. Ini berikut ini adalah tampilan compiler gcc. Nah, setelah proses kompilasi selesai,
setelah kompilasi selesai, dua file akan dihasilkan pada directory. Bisa dilihat nama filenya tersebut adalah firestart. Kita adalah dirty. Nah, dirty ini kita eksekusi dan kita bisa ubah untuk mendapatkan password password untuk user root. Nah, baru nama default dari access preset ini username-nya adalah Firefox. Nah, setelah kita lakukan perubahan pada root password, yang mana setelah kemudiannya memberikan kita akses untuk masuki target mesin double trouble yang baru sebagai user root. Nah, kemudian kita akan menggunakan command cat root txt untuk mengidentifikasi isi file itu. Jadi flagnya ini ditemukan yaitu pada nama file root txt tersebut.